tes swab dari BBTKLPP Yogyakarta, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta terkait dengan 2 PDP kami yang kami kirimkan swab tesnya ke sana untuk diperiksa. Hari ini sudah keluar hasilnya. Yang pertama adalah pasien PDP perempuan umur 47 tahun, hasil tes positif. Yang kedua, laki-laki umur 39 tahun, hasil tes positif. Jadi berarti dengan ini 2 pasien hasil positif. Kabupaten Sragen menetapkan keadaan luar biasa dan akan kita tindak lanjuti dengan beberapa hal terkait adanya kabar yang pagi ini kami terima. Kronologi yang bisa kami sampaikan, pasien perempuan 47 tahun merupakan pasien kiriman dari salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Sragen tanggal 1 April, mengeluh batuk, pilek, dan mempunyai riwayat perjalanan ke Irian Jaya. Tanggal 4 April, mohon maaf. Tanggal 4 April langsung kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Suhadi, dan di Rumah Sakit Dr. Suhadi kita masukkan langsung ke tempat isolasi. Tanggal 4 April itu pula langsung dilakukan rapid test yang pertama, hasilnya adalah negatif. Rapid test yang kedua kita laksanakan tanggal 9 April dan ternyata hasilnya adalah positif. Di antara tanggal 4 April begitu masuk sampai dengan tanggal 9 April rapid test pertama dan kedua, kami sudah lakukan pengambilan swab, yang pertama tanggal 5 April, yang kedua tanggal 6 April. Yang hasilnya baru kita ketahui hari ini tanggal 13 April. Kenapa kita lakukan swab rapid test kedua lebih cepat? Karena pada gambaran ronsen ditemukan ataupun keadaan perburukan. Sesuai dengan aturan, rapid test pertama dan kedua biasanya dilaksanakan dengan jarak minimal 7 hari. Yang ini kita lakukan dengan jarak 5 hari karena sesuai dengan kondisi terjadi perburukan. Setelah rapid test yang kedua positif tanggal 9 April, tanggal 10 kami rujuk ke Rumah Sakit Dr. Muwardi. Kronologi pasien yang kedua, pasien laki-laki umur 39 tahun. Pasien ini langsung datang ke Rumah Sakit Dr. Suhadi tanggal 2 April pukul 00.30 dengan riwayat adanya batuk, sesak, dan merupakan pelaku perjalanan yang sering bolak-balik Solo Sragen. Langsung masuk ke ruang isolasi, kita lakukan rapid test, hasilnya negatif. Kemudian beberapa hari ada perburukan pada gambaran klinis dan juga hasil ronsen. Akhirnya tanggal 7 April kami rujuk ke Rumah Sakit Ketileng, Semarang. Pengambilan swab kita ambil tanggal 5 April bersamaan dengan pasien perempuan yang umur 47 tahun tadi, dan hasilnya sama-sama kita ketahui hari ini tanggal 13 April keduanya positif.
Yang kami lakukan setelah ini adalah setelah menerapkan bahwa sakit masuk menjadi status KLB, kami akan melakukan kontak tracking dan kemudian kita laksanakan langsung hari ini. Setiap ada kasus konfirmasi COVID-19 harus dilakukan penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi ini dilakukan terdiri dari identifikasi kasus, faktor risiko, kontak erat, dan pengambilan spesimen di rumah sakit rujukan serta penanggulangan awal. Kita juga harus melakukan kontak tracking yang terdiri dari 3 komponen, yaitu identifikasi kontak, pencatatan detil kontak, dan tindak lanjutnya. Rapid test kami akan dikirimkan dari provinsi sebanyak 360, dan yang akan kami lakukan adalah setiap kontak erat dengan risiko tinggi kami akan lakukan rapid test untuk petugas kesehatan dan juga untuk orang yang kontak erat. Apabila nanti dalam rapid test tersebut ternyata ada yang positif, berarti langsung harus masuk ke ruang isolasi. Dan bila dalam rapid test nanti didapatkan hasil negatif, yang bersangkutan harus melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari dan akan dilakukan rapid test yang kedua pada hari ke-14. Ini yang akan kami lakukan. Untuk itu kepada masyarakat Kabupaten Sragen, saya mengharapkan dan meminta semua anjuran pemerintah yang telah ditetapkan untuk bisa dipatuhi dengan disiplin. Pastikan bila memang terpaksa harus keluar rumah, kenakan maskernya. Lakukan pola hidup bersih dan sehat, dan yang paling penting adalah jaga jarak, juga lebih baik diam di rumah. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan juga Pak Dandim untuk bisa lebih lagi secara tegas menyisir tempat-tempat keramaian yang tidak lagi bisa ditolerir untuk diadakan tempat kumpul-kumpul. Dan untuk di tempat-tempat tertentu seperti restoran, kami akan tekankan kembali hanya boleh melayani untuk yang dibawa pulang, tidak lagi untuk diperbolehkan makan di tempat. Ini teman-teman yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan.